Rumah Mama Dede. Satu lagi nih, teman saya tuh punya hobi. Dia kalau ketemu tempat pemakaman umum atau apa, dia selalu datang dan dia mendoakan, mah. Mendoakan. Emang harus begitu? Iya, ya para ahli kubur gitu kan, didoakan semua segala macam. Ya ahladiyah Ya, gitu. apakah itu juga dianjurkan ya, Mah? Disunatkan oleh Disunatkan. Rasul. Karena kita menyadari mereka ahli kubur, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan diterima ala ibadah kalian. Saya pun akan menyusul kalian merunduk di hadapan Allah. Menyatakan saya pun akan seperti kalian, saya tuh akan mati. Itu diperintahkan oleh Rasul. Dan Rasul setiap melewati kuburan, itu yang beliau ucapkan. Gitu. Dan adab kita untuk masuk ke pemakaman atau ke tempat kuburan untuk berziarah, adabnya ada, apakah ada adabnya? Ada adabnya. Yang pertama, kita ini tidak boleh nembok kuburan. Ini misalnya nih kuburan nih. Di tembok tengahnya nggak boleh. Kalau di tembok pinggirannya doang, boleh. Tengahnya jangan, tanah. Pinggirannya saja boleh. Tidak boleh membangun rumah di atas kuburan. Tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Tidak boleh duduk di atas kuburan. Makanya kalau di tempat saya, ini kuburan. Kan ada longgar tuh. Barang 20-30 cm dengan kuburan yang lain. Nah, di sini disimpan deh satu ubin. Buat kita duduk. Itu boleh? Boleh. Yang tidak boleh duduk di atas kuburan. Itu melanggar aturan. Karena Rasul melarang yang dilakukan seperti itu. Kemudian Rasul tuh kalau pergi ke kuburan anaknya Ibrahim, meninggal umur setahun. Itu dia taruh kerikil. Kerikil. Tahu kerikil? Tahu. Maknanya apa? Maaf. Saya ambil contoh. Di Ciamis itu, kalau kita tahlilan, yang punya rumah itu punya kerikil yang segede-gede ini dicuci. Jemur. Masing-masing dicomot tuh, kerikil. Seorang berapa puluh. Sekarang baca Al-Fatihah yang udah dibacain. Sekarang baca Qulhu, balikin ke sini. Sekarang baca Al-Ikhlas, balikin ke sini. Sekarang baca ayat kursi, balikin ke sini. Nah, 40 hari kemudian ketika dia meninggal 40 hari, ini yang udah bolak-balik diucain doa, zikir, wirid dan seterusnya ditebar di atas kuburan. Boleh, boleh. Rasul pun seperti itu. Apalagi kita pergi ke kuburan, ziarah. Kuburan tuh diguyur pakai air. Rasul pun berikan contoh seperti itu. Lalu Rasul pun ambil pelepah korma, seret pakai pedangnya ditancepin. Maksudnya apa? Kita berharap selama pohon korma ini masih hijau, masih segar, tidak ada malaikat yang mengajab orang yang dikubur. Makanya disunatkan dekat kuburan itu ada bunga-bunga yang ditancepin. Harapannya segar terus, akhirnya tidak ada ajab. Wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas Rasul melakukan ini. Rasul tancapkan pelepah korma di sini. Semoga selama korma ini basah, tidak ada malaikat mengazab orang yang di dalam kubur. Hati-hati, karena kita semua pasti akan dikubur, harus tahu bagaimana yang namanya cara-cara pergi ke kuburan. Rasul pun bersabda, tidak boleh bikin tulisan-tulisan. Kan banyak suka tulisan macam-macam, itu dilarang oleh Rasulullah. Jangan membuat tulisan-tulisan di atas kubur. Kecuali misalnya untuk mengenal atas nama dia. Dia misalnya membuat sajak, itu kan dilarang. Yang diperbolehkan hanya buat nama saja. Coba kalau Anda pergi ke Baqi itu di Madinah, kalau Anda pernah pergi ke Madinah, itu di belakang Masjid Nabawi, itu ada kuburan Baqi. Itu tidak ada batu-batu nisan. Yang ada hanya batu seperti itu, tanda-tandanya saja. Jadi kalau kita ziarah ke kuburan, kita kalau dari Baqi ya, berdiri tuh. Kita mendoakan mereka, baca Fatihah, Qulhu, Falaq, Binas. Atau kadang-kadang kalau kita umroh nih, kalau umroh nggak begitu padat, kita bawa jamaah kita. Yasinan, tahlilan di situ. Boleh? Boleh, silahkan. Asal jangan di jalanan kita duduk. Itu tidak larang. Karena yang namanya kita pergi ke kuburan, menyadarkan kita, melunakkan hati yang keras, melunakkan hati yang sombong, yang tadinya merasa saya paling hebat. Begitu lihat kuburan, sadar. Ya Allah, saya pun akan mati.
melunakkan hati yang keras, yang merasa saya paling kaya, saya paling cantik, paling tampan, saya paling tinggi jabatan. Begitu lihat ke kubur, secantiknya orang, puluhan juta muka Anda ke salon, biar licin, mati busuk dimakan cacing tanah. Kenapa sombong? Saran saya, mendingan duit buat ke salon yang puluhan juta, kasih fakir, kasih miskin, sumbangin musola, lebih berguna. Pipi kita mau ngapain lagi sih? Dimakan tanah, mati. Jangan serakah dengan dunia. Sadar, sebanyak apapun harta Anda saat ini, kalau mati, otomatis, gak pakai wasiat lagi loh, otomatis harta kita buat anak-anak kita. Yang lelaki sekian bagian, yang perempuan sekian bagian. Nih, daging kita dimakan cacing tanah, hancur kembali menjadi tanah. Kenapa harus korupsi miliaran? Harus korupsi triliunan. Bayar pengacara sekian miliar biar memenangkan perkara, padahal kita tahu salah. Ini akan hancur semua. Ruh kita kembali kepada Allah. Rumah nggak dibawa, pangkat nggak dibawa, suami tampan nggak dibawa, istri cantik nggak dibawa, mantu yang cantik yang dibanggakan nggak dibawa, perhiasan yang banyak nggak dibawa, baju unyu-unyu merah yang mengkrelet nggak dibawa, embros yang pating gurawil nggak dibawa. Iya apa iya? Amalan kita. Makanya menyadarkan, kalau ibu gelangnya sampai diketek, sebagian sumbangin masjid, sumbangin musola. Saya nggak bercanda, beneran. Itu melunakkan hati kita yang keras, yang ternyata bertahan numpuk-numpuk harta. Masya Allah. Alhaakumut takatsur hatta bangga dengan harta. Lagi dikit juga dikubur. Mobil mewah nggak dibawa, rumah mewah nggak dibawa, gedung yang bertingkat yang dibanggakan selama hidup dibawa nggak? Enggak. Deposito Anda yang nolnya ngejajar banyak, angkanya gede, dibawa nggak? Enggak. Yang enak anak kita. Jangan semua buat anak, sebagian buat masjid, buat musola, buat pesantren, buat fakir, miskin, anak yatim. Tolongin orang yang perlu pertolongan. Itu yang nolongin kita. Ini mah hayuh aja. Nggak habis-habis buat anak, mau sampai kapan? Ada Allah yang ngatur kehidupan mereka. Yang penting kita modalin dengan iman, dengan takwa, dengan ilmu pengetahuan. Karena Allah berfirman, wal yahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan diafa. Hendaklah kalian takut meninggalkan anak turunan yang lemah. Tinggalkan mereka dalam kondisi kuat. Kuat fisik, kuat mental, kuat iman, kuat Islam, kuat agama, kuat ilmu pengetahuan. Sehingga mereka tidak akan minta kepada orang. Rasul bersabda, kadzal faqru ayyakuna kufran. Nyaris kepakiran membuat orang jadi kufur. Yuk, kuatkan anak-anak yang kita tinggalkan kalau kita mati. Ikhlaskan karena kita akan mati. Sadarkan diri kita, mati harta nggak dibawa, keluarga nggak dibawa, cuman amal. Makanya sebelum datangnya kematian, ketika datang kita ke kuburan, amal kita tingkatkan. Insya Allah kita mati husnul khotimah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.